Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul yaitu optimalisasi literasi kepatuhan berobat pasien hipertensi melalui grup WhatsApp dan kartu minum obat di Poli Umum UPTD Puskesmas Perawatan Lawi Perbunga. Nah, di sini terima kasih kepada coach yaitu Ibu Yasnifa SPD MSI dan juga mentor Ibu Rosita Astuti SID MKes. Nah, untuk profil diri di sini saya bernama Sri Cici Anggelina, biasa dipanggil Cici. Jabatannya itu adalah dokter ahli pertama di UPTD Puskesmas Perawatan Lawi Perbunga. Adapun latar belakang di sini saya melakukan rancangan aktualisasi, yaitu adalah di sini tugas utama dokter umum adalah melaksanakan pelayanan kesehatan primer secara menyeluruh, mulai dari penanganan awal, pemeriksaan, diagnosis, terapi, kemudian hingga ke edukasi dan pencegahan penyakit, yang mana hipertensi itu masuk ke dalam 5 besar penyakit terbanyak di UPTD Puskesmas Perawatan Lawi Perbunga, dan sampai saat ini kesadaran pasien dalam mengendalikan dan kontrol masih rendah. Sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama, di sini saya melihat perlu adanya optimalisasi literasi bagi ASN di Puskesmas Lawi Perbunga dalam mewujudkan visi Puskesmas, yaitu terwujudnya pelayanan yang optimal di wilayah kerja UPTD Puskesmas Perawatan Lawi Perbunga. Kemudian ada pun 5 isu yang saya angkat, yaitu adalah belum optimalnya petugas UPTD Puskesmas Lawi Perbunga dalam memberikan edukasi dalam memberikan edukasi tentang tata cara memakai masker kepada pasien. Kemudian yang kedua, belum optimalnya petugas melakukan screening penyakit tidak menular terhadap pasien rawat jalan di UPTD Puskesmas Lawi Perbunga. Yang ketiga itu adalah belum optimalnya petugas dalam memberikan literasi kepatuhan berobat pada pasien hipertensi. Kemudian yang keempat adalah rendahnya kepatuhan petugas IGD dalam hal mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Yang kelima itu adalah belum adanya pengelolaan etika batuk yang benar oleh petugas UPTD Puskesmas Lawi Perbunga. Nah, untuk di sini saya akan melakukan analisis isu, yaitu yang pertama dengan menggunakan tapisan APKL, yaitu di sini saya memasukkan 5 isu tersebut ke dalam tapisan APKL didapatkan yaitu isu yang pertama, ketiga, dan juga keempat, yang mana isu ini akan saya masukkan lagi ke dalam metode tapisan USG, yaitu di sini dapatkan core isu ataupun isu utama itu adalah belum optimalnya petugas UPTD Puskesmas Lawi Perbunga dalam memberikan literasi kepatuhan berobat pada pasien hipertensi. Nah, adapun analisis akar penyebab masalahnya di sini yang pertama itu karena dari sumber daya manusia, yaitu karena kurangnya pelatihan penggunaan media sosial, minimnya tenaga khusus dalam pengelolaan kepatuhan berobat pasien. Kemudian yang kedua itu adalah karena adanya metode ataupun prosedur, yaitu karena kurangnya keterampilan komunikasi, kurangnya penyuluhan ataupun edukasi, dan juga ASN yang hanya fokus pada program yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Kemudian yang ketiga itu ada sarana, di sini karena keterbatasan media informasi, keterbatasan sarana komunikasi. Nah, yang keempat itu adalah dari segi dananya, yaitu karena minimnya dukungan untuk peningkatan media informasi, kemudian tidak adanya anggaran khusus untuk media informasi dan juga edukasi. Nah, di sini saya mengambil gagasan kreatif, yaitu optimalisasi literasi kepatuhan berobat pasien hipertensi melalui kartu minum obat di Poli Umum UPTD Puskesmas Lawi Perbunga. Adapun kegiatan dan tahapan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama di sini konsultasi dengan mentor ataupun atasan terkait kegiatan aktualisasi. Tahapannya menyiapkan bahan konsultasi, menghubungi mentor, dan juga mengatur jadwal untuk konsultasi, kemudian melakukan konsultasi dan meminta arahan kepada mentor. Adapun output hasil kegiatannya itu adalah didapatkannya hasil diskusi, kemudian ada dokumentasi ketika diskusi. Keterkaitan substansi mata pelatihan pada agenda 2 yaitu terbentuknya nilai akuntabel, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Pihak yang terkait yaitu mentor, potensi konflik itu ada. Nah, solusi jika ada konflik itu akan dilakukannya komunikasi secara terbuka, menyampaikan argumen dengan sopan, dan membuka ruang untuk diskusi menyelesaikan konflik. Kemudian untuk keterangannya di sini mentor berperan dalam memberikan arahan dan persetujuan rancangan aktualisasi. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu melakukan pertemuan dengan PJ program penyakit tidak menular. Tahapan kegiatan itu adalah menghubungi PJ program dan juga menjadwalkan diskusi, kemudian melakukan diskusi dengan penanggung jawab program, mendiskusikan dan mencatat hasil konsultasi mengenai rancangan kegiatan aktualisasi.
Kemudian untuk outputnya, hasil kegiatan yaitu mendapatkan saran dan masukan dari penanggung jawab program, kemudian terlaksananya diskusi rancangan aktualisasi. Kemudian nilai yang didapat keterkaitan substansi pada agenda 2 yaitu adalah terbentuknya nilai akuntabel, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Kemudian pihak yang terkait yaitu PJ program, potensi konfliknya itu ada. Untuk menyelesaikan masalah itu yaitu akan dilakukannya diskusi untuk mencari titik temu. Kemudian di sini PJ program berperan aktif dalam memberikan masukan dan juga kepada penulis. Kemudian di sini penulis pun di sini sebagai penyusun utama bahan edukasi. Kemudian yang ketiga di sini adalah pembuatan kartu minum obat ataupun KMO dan juga leaflet hipertensi dan grup WhatsApp. Yang pertama di sini tahapan kegiatannya mencari referensi dan bahan terkait pembuatan KMO dan leaflet, kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawat dan PJ program terkait pembuatan KMO dan leaflet, kemudian mendesain KMO dan leaflet hipertensi, kemudian melakukan penyempurnaan, perbaikan media edukasi dan juga leaflet hipertensi. Kemudian untuk output kegiatannya di sini tersedianya materi KMO dan juga leaflet, kemudian mendapatkan saran dan juga masukan terkait kegiatan dan juga tersedianya KMO dan juga leaflet. Kemudian di sini untuk outputnya terakhir yaitu adalah media KMO dan leaflet siap untuk digunakan. Kemudian keterkaitan substansi pada mata pelatihan 2 yaitu terbentuknya nilai adaptif, kompeten, harmonis, loyal. Kemudian pihak yang terkait rekan sejawat yaitu dokter umum, kemudian PJ program. Potensi konflik itu ada ya. Kemudian di sini solusi jika ada konflik itu melakukan diskusi. Kemudian di sini rekan sejawat dan PJ program berperan dalam memberikan masukan dan penulis sebagai penyusun utama media edukasi. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan edukasi melalui sosialisasi, pemeriksaan, pengobatan, serta pembagian KMO kepada pasien. Di sini yang pertama itu adalah membagikan leaflet dan edukasi berupa sosialisasi kepada pasien dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya, melakukan pemeriksaan tekanan darah, pemberian obat dan KMO kepada pasien. Outputnya yaitu terlaksananya kegiatan mendapatkan data mengenai tekanan darah pasien, kemudian pasien mengerti dan mengetahui tentang cara minum obat dengan baik. Kemudian keterkaitan substansi pada mata pelatihan yang agenda 2 yaitu terbentuknya nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis dan juga kolaboratif. Nah, kemudian pihak-pihak yang terkait yaitu ada masyarakat terutama pasien hipertensi. Kemudian potensi konfliknya itu ya, kemudian di sini untuk menyelesaikan konflik yaitu bisa dengan menyampaikan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Kemudian di sini penulis berperan dalam menyampaikan edukasi dan masyarakat penerima edukasi. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dan laporan hasil kegiatan, yaitu membandingkan data kunjungan pasien penderita hipertensi sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan, melakukan testimoni kepada rekan sejawat, melaporkan hasil kegiatan, aktualisasi kepada mentor. Untuk nilai outputnya, hasil kegiatan yang didapatkan yaitu mengetahui tekanan darah terkontrol dan tidak terkontrol. Kemudian adanya video testimoni dari rekan sejawat dan juga di sini mendapat persetujuan dan tanda tangan mentor. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 yaitu terbentuk nilai akuntabel, kompeten dan juga kolaboratif. Pihak yang terkait yaitu dokter umum, mentor. Kemudian potensi konflik itu ya, solusi jika ada konflik itu diskusi terbuka hasil capaian. Untuk keterangannya di sini yaitu nanti akan dilakukan kembali evaluasi pada program. Kemudian untuk rencana kegiatan yang pertama pembuatan kartu minum obat, leaflet dan juga grup WhatsApp itu minggu ketiga September. Kemudian pelaksanaan edukasi, pengobatan, pembagian KMO dan juga edukasi melalui grup WhatsApp itu September minggu keempat. Kemudian membandingkan data kunjungan pasien penderita hipertensi sebelum dan sesudah dilakukan edukasi itu adalah Oktober minggu ketiga, dan juga yang terakhir itu adalah evaluasi dan juga laporan kegiatan itu minggu ke-4 Oktober. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.